Bab 118, Akasha, 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Mana yang berfluktuasi di sekitar Yujin, terkonsentrasi ke Akasha. Mana yang belum divisualisasikan bercampur dengan cahaya yang dipancarkan dari Dragon Heart, memberikan cahaya beberapa warna. Cahaya yang indah dan bercahaya ini menyelimuti Yujin. Trempel dan Mer menatap pemandangan di depan mereka dengan kagum. Mereka berdua tahu apa yang akan terjadi. Akasha, staf yang tidak dapat dikendalikan siapapun sejak Wise Sienna pergi, akan menerima pemilik baru. Benar-benar konyol. Trempel tersentak, tidak bisa mempercayainya. Sudah 200 tahun sejak Akasha pertama kali disimpan di Akron. Selama jangka waktu yang lama itu, berbagai penyihir yang telah diberikan izin masuk ke Akron telah melakukan banyak upaya untuk diakui sebagai tuan baru Akasha. Bahkan Trempel sendiri telah melakukan upaya. Itu sebabnya dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat saat ini. Akasha belum pernah terlihat menerima jenis mana apapun. Fakta bahwa itu tidak akan menerima infus mana berarti itu tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan sihir apapun. Itu adalah tongkat sihir yang tidak bisa digunakan untuk sihir. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda masih bisa menggunakannya sebagai klub, tetapi apa gunanya itu? Cahaya mulai meredup. Mengabaikan reaksi terkejut yang datang dari sekelilingnya, Yujin memusatkan semua perhatiannya pada Akasha. Hoa, Yujin pertama kali berseru dengan kekaguman, dengan jujur mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Dia kemudian dengan lembut menyentuh kepalanya sendiri yang berdenyut dengan jarinya saat dia bertanya-tanya, apakah ini salah satu fungsi Akasha? Meskipun Yujin sendiri tidak benar-benar tahu apakah ini adalah kesan akurat tentang apa yang baru saja terjadi padanya, rasanya seperti sejumlah besar informasi telah ditanamkan ke dalam otaknya. Informasi yang ditanamkan kemudian digabungkan dengan pengetahuannya yang sudah ada, seolah-olah sudah ada sejak awal. Pemahamanku tentang sihir itu sendiri benar-benar berubah, Yujin kagum. Ada beberapa jenis mantra yang bisa digunakan Yujin. Ketika formula api putihnya telah mencapai tingkat bintang kelima, Yujin dengan segera mampu mengucapkan mantra hingga lingkaran kelima tanpa menggunakan mantra apapun. Ini adalah kemampuan formula api cincin yang Yujin ciptakan dengan menggabungkan formula api putih dengan lubang abadi. Bagian-bagian dari lubang abadi adalah apa yang memungkinkan dia untuk merekam formula mantra di bawah sadarnya, tanpa menggunakan gulungan. Saat tinggal di menara sihir merah, Yujin telah mempelajari dasar-dasar sihir. Kemudian, dia terus belajar sihir dari masing-masing Akron's House. Di antara hal-hal yang telah dia pelajari, sebagian besar sihir yang dia serap adalah mantra yang dia pelajari dari Aula Sienna. Setelah Yujin menyelesaikan formula api cincinnya, dengan bantuan Lovelian, dia mampu mengadaptasi mantra sihir lingkaran yang ada agar lebih sesuai dengan formula api cincinnya dan telah mempelajarinya kembali. Aneh sekali, pikir Yujin sambil menyipitkan matanya pada Akasha. Tidak mungkin Akasha menyadari bahwa dia telah mengembangkan formula api cincin. Jika seseorang memperhitungkan prinsip dasar mereka saja, formula api cincin memang tampak mirip dengan lubang abadi. Yang sedang berkata, mereka tidak persis sama. Pada akhirnya, lingkaran dan inti adalah dua jenis organ mana yang sangat berbeda. Rasanya seperti entah bagaimana, bergabung dengan pikiranku sendiri dan memberikan bantuannya. Yujin mengamati secara tentatif. Meskipun tidak mungkin mengetahui tentang formula api cincin, Akasha mengubah berbagai mantra yang telah Yujin simpan di dalam kepalanya, mengadaptasinya agar lebih mudah digunakan dengan formula api cincin. Tampaknya adaptasinya didasarkan pada mantra yang telah diadaptasi Lovelian untuk Yujin. Dengan kata lain, Akasha secara otomatis menganalisis sihir dan formula mantra Yujin, kemudian mengubah semua formula mantra yang ada menjadi bentuk paling optimal yang cocok untuk Yujin. Yujin bersenandung sambil menggaruk pelipisnya, lalu maju selangkah dan mendekati rak buku terdekat. Mer mengikuti Yujin dengan ekspresi kosong di wajahnya, tetapi Trempel mendapati dirinya tidak dapat bergerak dari tempat itu. Ini karena Trempel bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dalam menanggapi ini. Akasha adalah salah satu harta karun Arot, tetapi pemilik baru telah muncul untuk Akasha itu. Jadi ini berarti, Akasha tidak bisa lagi disimpan di Akron. Tuan Yujin, Trempel akhirnya angkat bicara. Ya, Yujin menjawab panggilannya saat dia mengeluarkan buku ajaib dari rak buku terdekat. Apa yang baru saja terjadi? Apa Akasha benar-benar? Trempel terdiam tak percaya. Yujin dengan tenang menyatakan, seperti yang Anda lihat, saya telah menjadi pemilik barunya. Trempel hanya bisa menjawab dengan tercengang, bagaimana? Saya khawatir masalahnya tidak akan terpecahkan hanya dengan meyakinkan Anda, Sir Trempel, bukan? Yujin menunjukkan ketika dia berjalan ke meja terdekat. Kemudian dia mencoba menarik kursi dan duduk, tetapi Mer dengan cepat melangkah di depan Yujin untuk menghalanginya. Meskipun Mer masih terlihat bingung, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kemudian dia menendang tulang kering Yujin dengan kaki kecilnya sendiri. Baiklah, baiklah, Yujin membujuknya sambil tersenyum ketika dia mendorong kursi itu kembali. Dia kemudian berjalan ke jendela di sisi kanan aula. Disinilah tempat duduk yang selalu digunakan Yujin saat mengunjungi Aula Sienna berdiri. Ada beberapa alasan mengapa dia terbiasa menggunakan kursi yang sama ini. Itu dekat dengan lift dan witchcraft. Dia bisa memeriksa perjalanan waktu dengan melihat pemandangan dari jendela. Dan potret Sienna, yang tergantung di dinding di belakang witchcraft, juga terlihat dari sini.
Yang terakhir bukanlah motivasi Eugene untuk memilih kursi ini. Sebenarnya itulah alasan mengapa Mer memutuskan, pada titik tertentu, untuk mulai duduk di seberang Eugene. Sementara Eugene fokus mempelajari teks magis, Mer akan melihat keluar jendela atau menatap potret Sienna. Mer mengendus dengan senyum kemenangan saat Eugene duduk di kursinya yang biasa. Apakah itu berarti kamu tidak merasa perlu meyakinkanku? Trempel bertanya, alisnya berkerut saat dia akhirnya berjalan ke Eugene. Ada nada untuk pertanyaan ini yang memperingatkan bahwa kata-kata yang baru saja diucapkan Eugene dapat dianggap sebagai penghinaan besar tergantung pada bagaimana Trempel memilih untuk menerimanya. Saya sangat menghormati Sir Trempel sebagai seorang penyihir, jadi bagaimana saya bisa bermaksud menghina seperti itu dengan kata-kata itu? Eugene bertanya ketika dia membuka teks ajaib. Tuan Trempel, saya juga menyadari konsekuensi dari apa yang baru saja saya lakukan. Saya tahu betapa sulitnya bagi saya jika saya tidak dapat meyakinkan semua orang tentang hak saya untuk melakukannya. Sepertinya kamu sangat menyadari situasimu, Tuan Eugene. Saya berhak menerima Anda untuk diinterogasi, bahkan jika Anda tidak mau bekerja sama, ancam Trempel. Bawa aku untuk diinterogasi. Apakah Anda benar-benar akan menangkap saya karena kejahatan terbang di atas ibu kota? Eugene bertanya dengan pura-pura terkejut. Trempel mencibir, pada titik ini, hal seperti itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai masalah. Tapi melakukan apapun yang kamu mau dengan Akasha adalah. Tapi Akasha sebenarnya bukan milik Arot, kan? Eugene memotongnya sambil tersenyum. Meskipun saat ini disimpan di Akron, pemilik sebenarnya dari Akasha adalah Wise Sienna. Trempel hanya bisa diam-diam mengakui ini. Saya mewarisi kepemilikan Akasha dari Wise Sienna, ungkap Eugene. Apa? Trempel meledak, matanya terbuka lebar. Trempel membuka mulutnya untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya, dia hanya bisa menutup mulutnya sekali lagi. Itu seperti yang Eugene katakan. Pemilik sebenarnya dari Akasha adalah Sienna yang bijaksana. Tidak, itu bukan hanya Akasha. Segala sesuatu yang disimpan di aula ini pada akhirnya adalah milik Sienna. Jika saya perlu meyakinkan semua orang tentang masalah ini, maka mungkin sidang harus diadakan untuk itu. Saya akan tinggal di Arot untuk sementara waktu, jadi jika sidang diadakan, saya pasti akan menghadirinya untuk memberikan penjelasan lengkap. Kamu tidak akan lari setelah mengatakan itu, kan? Trempel meludahkan saat dia memelototi Eugene. Mendengar kata-kata ini, Eugene hanya mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya adalah anggota dari garis langsung klan Hati Singa dan murid dari Sienna Bijaksana. Apa yang harus saya takuti dan mengapa saya harus melarikan diri? Lagi pula, saya tidak melakukan kejahatan apapun. Apakah benar-benar dosa bagi pemilik yang sah untuk mengambil barang yang telah lama disimpan di gudang? Sudut mulut Signard berkedut saat Eugene berbicara. Jika mereka sendirian, Signard pasti akan menggodanya, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Ada elf lain, dan ada juga Christina. Trempel hanya menggerutu, tidak bisa membantah pernyataan ini. Mundur beberapa langkah, dia menghela nafas panjang dan berkata, ada banyak hal yang ingin aku tanyakan padamu, tapi, itu akan menghina Lady Sienna jika aku berani menanyai pemiliknya. Dari Akasha di tempat seperti ini. Trempel menggelengkan kepalanya saat dia berbalik dan pergi. Dia datang ke sini dengan tergesa-gesa, berpikir bahwa dia akan membantu Eugene dan membujuknya untuk bergabung dengan para penyihir pengadilan. Sekarang, Trempel tidak bisa tidak merasa bahwa itu benar-benar membuang-buang waktu. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah seperti ini? Bagaimana dia bisa melaporkannya? Sebuah sidang, dia mengatakan, berantakan sekali. Tetapi apakah kita benar-benar memiliki alasan untuk mengadakan sidang? Yang terjadi hanyalah sebuah barang telah dikembalikan kepada pemiliknya. Meskipun dia memikirkan ini, Trempel tidak terlalu mempercayainya. Trempel menghela nafas lagi. Akasha tidak bisa hanya diperlakukan sebagai objek sederhana. Setelah Sienna Bijaksana pergi ke pengasingan 200 tahun yang lalu, namanya telah menjadi salah satu simbol terpenting Arot. Tak terhitung penyihir dari seluruh benua telah datang ke Arot, terpesona oleh legenda Sienna, dan banyak turis berbondong-bondong ke Merdane Square, yang hanya dinamai menurut namanya, dan rumah besar Sienna setiap hari, pohon dunia menginginkan tempat yang lebih dalam, lebih padat, dan lebih hidup. Akasha, dalam arti tertentu, bahkan lebih merupakan simbol Sienna daripada penyihir itu sendiri. Trempel tidak mungkin membayangkan bagaimana Akasha akan diizinkan meninggalkan Akron, apalagi Arot. Apa yang baru saja terjadi? Setelah Trempel turun dari lift, masih menghela nafas, Mer dengan cepat duduk di sebelah Eugene dan mulai menanyainya. Bagaimana kamu bisa menjadi tuan baru Akasha? Akasha seharusnya disegel sehingga tidak ada seorang pun selain Lady Sienna yang bisa menggunakannya. Itu benar, kata Eugene dengan anggukan saat dia sekali lagi beralih ke buku sihirnya. Di masa lalu, itu penuh dengan kalimat yang sulit untuk dia pahami. Namun, sekarang tidak terasa sama sekali. Hanya dengan membacanya, kepalanya langsung bisa memahami apa yang dimaksud penulis. Hei, Tuan Eugene, tidak bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan benar terlebih dahulu? Mer menuntut saat dia menyandarkan wajahnya di atas buku untuk menatap mata Eugene. Apakah Anda berhasil menemukan Lady Sienna? Anda melakukannya, bukan? Selain Lady Sienna, tidak ada penyihir lain yang bisa memecahkan segel Akasha. Nona Sienna, dia masih hidup, kan?
Tidak perlu terburu-buru, tegur Yujin. Kau benar-benar memintaku untuk tidak terburu-buru. Bagaimana itu masuk akal? Tuan Yujin mungkin bisa meninggalkan tempat ini kapan saja, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Mer membantah. Ah, Yujin mengeluarkan suara terkejut, menutup buku, dan berdiri. Melihat, kamu hanya akan melarikan diri sekarang karena terlalu merepotkan dan melelahkan untuk menjawab pertanyaanku. Mer menuduh dengan memekik. Wah, aku bahkan tidak bisa menahanmu. Setelah kamu melarikan diri seperti ini, siapa yang tahu kapan kamu akan kembali? Aku baru menyadari bahwa aku melupakan sesuatu. Konten iklan. Lupa sesuatu. Apa yang akan kamu lupakan? Mer menempel di dekat Yujin saat dia mengikuti di belakangnya. Dia tidak hanya diam-diam mengikutinya, malah mengayunkan kedua tangannya seperti kincir angin saat dia menggedor punggung Yujin. Tapi tinjunya yang lembut seperti bola kapas tidak menyakitinya sedikitpun. Tuan Yujin, kamu selalu seperti itu. Bertindak sesukamu, menyebabkan semua orang merasa frustrasi. Isi dongeng itu sepenuhnya benar. Kamu sampah, bajingan. Mer terkutuk. Maaf, tapi yang digambarkan seperti itu dalam dongeng bukanlah Yujin Lionheart, melainkan Hamel yang bodoh, Yujin mengoreksinya. Apakah kamu benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu pada saat ini? Tanya Mer tak percaya. Aku tahu bahwa kamu mana di Leyland pada akhirnya akan habis. Itulah mengapa Leyland Lionheart berada di bawah manajemen yang ketat, adalah Hamel. Yah, itu mungkin, Yujin setuju. Apakah kamu mengolok-olok saya? Kau bajingan, saya memerintahkan Anda untuk memberitahu saya di mana Nona Sienna berada, dan apakah dia baik-baik saja. Ya ampun, aku sudah bilang jangan terburu-buru. Kenapa kamu terus menyuruhku untuk tidak terburu-buru? Ketika saya harus bergegas dan mendapatkan jawaban dari Anda sebelum Anda pergi. Tunggu sebentar lagi, gerutu Yujin saat dia dengan cepat berbalik. Yujin meraih pinggangnya dan mengangkatnya ke udara. Kiyah, Mer memekik saat dia menendang tumitnya di udara. Yujin mengguncang Mer ke atas dan ke bawah, lalu meletakkannya di atas meja di dekatnya. Kamu orang jahat. Kosakata Mer mirip dengan Sienna, tetapi juga berbeda. Sienna adalah seseorang yang telah menguasai semua jenis kutukan, dari bajingan hingga yang lebih buruk, tetapi kutukan Mer tidak sekeras kutukan Sienna. Bagaimanapun, Mer bukanlah Sienna sendiri, melainkan familiar yang dibuat berdasarkan masa kecil Sienna. Tunggu saja di sini sebentar. Aku harus berkonsentrasi, jadi jangan ganggu aku, Yujin menginstruksikan sambil tersenyum sambil menepuk kepala Mer. Lalu dia berjalan ke Witchcraft. Mer memperhatikan Yujin, ekspresinya dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia cemberut bibirnya. Ada banyak hal yang masih ingin dia tanyakan padanya, salah satunya membahas fakta bahwa dia tidak tahu apa yang Yujin rencanakan sekarang. Memegang Akasha di tangan kirinya, Yujin mengulurkan tangan ke Witchcraft dengan tangan kanannya. Saat dia melakukannya, Witchcraft mulai aktif. Dia telah melakukan ini puluhan, bahkan ratusan kali sekarang. Yujin menutup matanya dan terhubung ke Witchcraft. Hal pertama yang dilihatnya adalah lubang abadi, tujuan akhir dari formula sihir lingkaran. Itu masih membuatnya takjub, meskipun dia sudah melihatnya ratusan kali. Yujin menatap lubang abadi selama beberapa saat. Itu adalah siklus lingkaran yang tak terbatas. Dia sudah berhasil mencapai beberapa pemahaman tentang itu, dan melalui pemahaman ini, dia telah mampu membuat formula cincin api. Akasha membantu kemampuannya untuk memahami sihir. Tetapi bahkan dengan itu, pemahamannya tentang lubang abadi tidak mengalami perubahan besar. Dia tahu bahwa itu adalah jumlah lingkaran yang berlipat ganda yang dirantai bersama, dan mana yang diperkuat melalui proses ini dapat dianggap secara numerik tak terbatas. Jadi sepertinya tidak ada gunanya mencoba melihatnya lagi. Ini pasti berarti pemahamanku tentangnya benar, pikir Yujin dengan sedikit lega. Karena ini masalahnya, bahkan dengan bantuan Akasha, pemahamannya tentang lubang abadi tidak mengalami perubahan apapun. Yujin menyeringai puas pada realisasi ini. Tapi dia tidak terhubung ke Witchcraft hanya untuk mengkonfirmasi ini. Yujin memiliki tujuan yang berbeda dalam pikirannya. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan kemudian membuka matanya. Saat dia kembali ke dunia nyata, Eternal Hall tidak lagi terlihat. Sebaliknya, sebuah bola dapat dilihat yang ditutupi lapisan atau cincin. Ini adalah penampilan fisik dari Witchcraft. Tanpa menghapus senyumnya, Yujin mendekati Witchcraft. Kembali ke pohon dunia, di wilayah Elf, Sienna telah mengajarinya metode yang digunakan untuk membuka segel Akasha. Mukjizat dilakukan oleh Dewa Cahaya sendiri, tetapi setiap mukjizat memiliki cahaya. Petik 2. Dia juga mengajarinya sesuatu yang lain. Sambil mempersiapkan fokusnya, Yujin menahan Akasha ke depan. Dragonheart Akasha mulai bersinar lembut dan Witchcraft mulai merespon cahaya ini. Hah? Mer membuat suara bingung, ekspresi analitis melintasi wajahnya saat dia duduk di meja, hanya untuk matanya melebar karena terkejut. Cincin yang mengelilingi Witchcraft, yang tidak pernah berhenti bergerak, berhenti satu persatu. Dengan setiap cincin yang berhenti bergerak, cahaya yang mengelilingi bola Witchcraft meredup. Krek, krik. Setelah semua cincin benar-benar berhenti, bola itu terbelah menjadi dua, memperlihatkan kristal mana yang besar. Disinilah formula inti dari Witchcraft, yang belum pernah ditemukan atau dianalisis siapapun, disimpan. Yujin melambai pada Akasha pada kristal itu.
Kia, Mer yang tadinya menatap kosong, tiba-tiba berteriak. Dia panik dan melompat dari meja. Kemudian dia segera bergegas ke Eugene. Atau setidaknya itulah yang ingin dia lakukan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Saat Mer melompat dari meja, dia kehilangan semua kekuatan di kakinya. Mer terkulai lemas di tempat. Dia mencoba berteriak sekali lagi, tapi kali ini, dia bahkan tidak bisa menangis. Mer bisa merasakan bahwa struktur tubuhnya berubah. Dia telah dibedah oleh penyihir beberapa kali sebelumnya, tapi itu tidak menyakitkan baginya. Tidak peduli bagaimana tubuhnya ini dibedah, inti dari Mer ada di dalam witchcraft. Selama itu tetap utuh, tubuh Mer tidak akan pernah rusak secara permanen. Sudah ratusan tahun sejak witchcraft disimpan di Akron. Beberapa penyihir telah mencoba untuk membobol witchcraft, tetapi tidak ada yang bisa membuka bagian luar witchcraft dan mencapai teknik di dalamnya. Namun, Eugene baru saja berhasil membuka bagian luar kerajinan penyihir tanpa kesulitan yang jelas. Mer menatap punggung Eugene dengan mata ketakutan. Dia ingin mengatakan sesuatu padanya, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sesuai keinginannya. Ini menyebabkan Mer merasakan ketakutan yang lebih besar. Dia sekarat. Tidak, dia mengalami malfungsi. Apakah dia benar-benar akan terhapus seperti ini? Mengapa? Apakah ini sesuatu yang diminta Lady Sienna? Tapi mengapa dia melakukannya? Seharusnya tidak ada alasan untuk melakukan itu. Sejumlah pemikiran yang Mer bahkan tidak ingin renungkan mulai muncul di dalam kepala Mer. Wah! Mer mulai terisak-isak saat air mata mengalir deras dari matanya. Wah! Wah! Eugene tetap diam fokus pada tugasnya. Hicks! Astaga! Hicks! Wah! Saat Mer terus menangis, dia terlambat menyadari sesuatu. Suara tangisnya terdengar. Meskipun, beberapa saat yang lalu, dia tidak bisa membuat suara apapun ketika dia mencoba berteriak. Mer mengangkat kepalanya karena terkejut. Kenapa kamu menangis? Eugene bertanya ketika dia melihat ke arah Mer dengan ekspresi bingung. Bibirnya gemetar, Mer mengendus, beberapa ingus kembali ke hidungnya. Tok-tok gelombang. Setelah memperhatikan Mer selama beberapa saat, menunggunya mengatakan sesuatu, Eugene mencoba menghiburnya dengan lelucon. Tok-tok gelombang. Meskipun upayanya berulang kali, Mer tetap diam. Ketukan. Diam? Kata Mer dengan sedikit terisak saat dia berdiri. Apa sih? Apa yang baru saja kamu lakukan? Bagaimana kamu, untuk witchcraft? Kamu, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Aku memindahkan formula yang mengendalikan strukturmu dari witchcraft kepadaku, ungkap Eugene. Hah? Mer mendengus kaget. Eugene melanjutkan, saya pikir akan lebih baik untuk memindahkannya ke Akasha, tetapi Sienna mengatakan bahwa akan lebih baik untuk memindahkannya kepada saya sebagai gantinya. Dia mengatakan bahwa menambahkan formula kontrolmu ke Akasha akan sangat sulit, sementara dengan semua mana yang kumiliki, aku seharusnya memiliki lebih dari cukup untuk menopangmu. Mer tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan tentang ini. Eugene hanya menyeringai dan menyelipkan Akasha ke dalam jubahnya. Sienna memintaku untuk memberitahumu bahwa dia menyesal, Eugene mulai menyampaikan pesannya. Mer memecah kesunyiannya dengan isak tangis. Eugene terus berbicara, dia juga memintaku untuk menjagamu dengan baik. Karena Anda telah terjebak di tempat ini selama ratusan tahun, dia ingin saya membawa Anda keluar dari sini, sehingga Anda dapat melihat beberapa pemandangan yang lebih baik, dan bahkan memiliki beberapa makanan enak untuk dimakan. Mer terus menangis. Menangis. Pertama-tama, ayo ambilkan baju ganti untukmu, Eugene ragu-ragu. Tidak, kita tidak perlu segera melakukannya, kan? Jadi mari kita pergi ke Menara Merah dulu. Aku masih harus menjelaskan situasinya kepada tuanku. Wah, Mer menangis sekali lagi saat dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Eugene.